Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Ternyata, Oktaik memang pernah dipenjara karena kasus penipuan yang dilakukan oleh rekan kerjanya. Bahkan pengacara rekan kerjanya itu mengunjunginya dan memberitahu kalau saham perusahaan mereka akan diambil alih oleh rekan kerjanya tersebut, serta meminta Oktaik agar tidak menggugatnya karena akan diberi keringanan 40% dari total uang yang dituduhkan dikorupsinya. Oktaik tidak setuju karena dia memang tidak pernah sama sekali menerima dana yang dituduhkan padanya. Jadi kenapa dia harus menanggung hutang tersebut? Pengacara itu berkata, karena Oktaik seorang direktur, jadi harus bertanggung jawab. Sehingga Oktaik mengatakan, kalau rekan kerjanya tersebutlah yang memohon agar dia menjadi direktur, sehingga Oktaik tidak bisa menolaknya. Pengacara itu kembali berkata, kalau melanjutkan sidang tidaklah ada artinya, karena hukum hanya berpihak pada yang kuat saja. Di episode sebelumnya, Oktaik berusaha untuk keluar dari mobil tersebut, tapi tiba-tiba Hyokso muncul dan langsung mengeluarkannya. Oktaik pun berusaha untuk kabur, tapi sialnya dia kembali terjatuh, sehingga Hyokso semakin emosi padanya. Ketika Hyokso hendak memukul Oktaik, tiba-tiba pria yang di bagasi menghalanginya. Yang membuat Hyokso juga ingin menghabisi pria tersebut, tapi Oktaik menghalanginya. Hyokso lalu melilitkan selang di leher pria itu dan meminta Oktaik untuk menghabisinya. Karena Oktaik menolak, Hyokso mengatakan kalau pria itu sebentar lagi juga akan mati, sambil melilitkan pada leher Oktaik dan memintanya untuk menarik selang yang di leher pria tadi. Karena tarikan Hyokso semakin keras, Oktaik pun akhirnya menarik selang pria tersebut. Hyokso pun lalu berniat untuk menggantung Oktaik, tapi untungnya tiang penahan itu terjatuh. Akhirnya Hyokso pun memutuskan untuk melihat keadaan di luar, dan Oktaik melihat sebuah palu. Di tempat berbeda, detektif Jungmin akhirnya melihat mayat Idel. Lalu rekan kerjanya yang bernama Pak Sung memberitahu info yang didapatnya kalau Idel meninggal karena serangan jantung akibat kebakaran. Tapi saat kejadian, Hyokso sedang istirahat dan tidak di tempat. Jadi dia yakin kalau Hyokso lah pelaku pembunuhan tersebut. Jungmin pun memutuskan untuk pergi menuju ke tempat penemuan mayat supir truk, yang membuat Pak Sung mengingatkan kalau mereka harus menunggu perintah kepala polisi untuk meminta maaf pada ketua partai yang gagal dijaganya. Tapi Jungmin memilih untuk tetap pergi. Sementara anak buah Jungmin menggali informasi tentang para korban yang fotonya dikirim Sonkyu. Di tempat berbeda, saat Sonkyu melihat mobil korban, dia juga memperhatikan kalau kamera dashboard mobil itu sudah tidak ada. Juga mendengar tentang taksi Oktaik yang melewati mesin ETC tol. Sehingga Sonkyu langsung pergi dan bertanya pada penjaga tol kemana arah perginya taksi yang melewati mesin ETC itu. Penjaga itu pun memberitahu keanehan yang dilihatnya tadi dan menunjukkan kemana arah perginya taksi Oktaik. Kembali ke Oktaik, yang diajak Hyokso pergi sambil membawa koper untuk mencari taksi lainnya. Oktaik pun bertanya apa dia akan membunuh orang kembali dan kenapa dia tidak membunuhnya. Hyokso mengatakan kalau dia akan membawanya ke Mokpo. Sambil berjalan, Oktaik pun teringat saat dia menerima tawaran pengacara rekannya tersebut, istrinya marah karena kenapa mereka harus menanggung utang yang bukan mereka pakai. Lalu berkata, itu karena Oktaik mudah diperdaya. Oktaik pun berusaha menenangkan istrinya dengan mengatakan kalau menyewa pengacara hanya akan membuang-buang uang. Tapi istrinya meminta Oktaik untuk berubah menjadi orang yang kejam agar tidak mudah diperdaya. Sehingga Oktaik mencoba mengeluarkan palu yang disimpannya saat Hyokso keluar tadi. Tidak berapa lama, Hyokso melihat mobil Sonkyu. Tapi karena Sonkyu melihat sebuah taksi, dia pun langsung tancap gas dan tidak melihat Hyokso. Oktaik yang dari tadi bersiap-siap mencoba untuk menyerang Hyokso, tapi sialnya dia ketahuan. Oktaik pun berusaha untuk melawan dan membuat Hyokso terjatuh, sehingga kesempatan itu digunakannya untuk kabur. Dan akhirnya menemukan sebuah bangunan kosong. Oktaik mencoba untuk memakai telepon yang ada di sana, tapi ternyata sudah tidak menyala. Dan tidak berapa lama, Hyokso juga tiba di sana. Dia pun langsung berkeliling sambil memanggil Oktaik.
Tiba-tiba, Heokso melihat bayangan dari sebuah ruangan. Oh Taek yang mendengar suara langkah kaki Heokso pun mundur perlahan sampai tidak menyadari ada paku di belakangnya. Ajo. Ternyata ruangan yang dicurigai Heokso kosong. Heokso lalu mendengar suara pecahan kaca yang dibuat Ok Taek untuk mengalihkan perhatian Heokso agar dia dapat melarikan diri. Tapi Heokso menyadarinya dan langsung mengejar Ok Taek. Di tempat berbeda, Seonkyu mengikuti taksi tersebut sampai ke rumahnya dan menyadari kalau itu ternyata bukan taksi yang dicarinya. Kembali ke Ok Taek yang terjatuh saat dikejar Heokso, tapi hal itu membuatnya berhasil lepas dari kejaran Heokso. Ok Taek pun menangis sembari menahan kakinya yang sakit karena terkena paku tadi. Di tempat berbeda, Jungmin pun menerima telepon dari rekan kerjanya yang memberitahu informasi tentang kematian para gelandangan yang fotonya dikirim Seonkyu. Ternyata salah satu gelandangan juga pernah melaporkan pada polisi kalau dia dikejar seseorang, seperti kasus Yonho. Tapi polisi mengabaikannya karena menduga itu hanya halusinasi. Melihat foto-foto itu ditemukan di rumah Seonkyu, jadi dapat disimpulkan kalau mereka pastilah dibunuh. Jungmin pun akhirnya tiba di TKP supir truk tersebut. Saat melihat luka-luka di tubuh supir truk itu, Pak Sung berkata kalau luka itu hanya bisa dilakukan oleh ahli bedah, sehingga dia yakin Heokso lah pelakunya, sebab dia merupakan ahli bedah. Dan jika melihat lukanya, baru dibuat sekitar 4 jam yang lalu, sesuai dengan jejak Heokso yang diberikan Seonkyu. Tiba-tiba detektif Arya Mokpo datang dan menegur Jungmin yang masuk tanpa izin, karena bukan wilayah mereka. Jungmin pun memberitahu kalau dia sedang menyelidiki jejak Heokso, tapi detektif itu tetap meminta Jungmin untuk pergi dan mengikuti prosedur mereka. Sementara Seonkyu yang tetap berusaha mengikuti jalan, akhirnya menemukan taksi Ok Taek yang terjatuh. Seonkyu pun masuk dan melihat pria yang menjadi korban Heokso tadi. Saat mengetahui masih hidup, Seonkyu langsung menghubungi pusat layanan. Dan saat pria itu sadar, Seonkyu pun mencoba untuk menanyakan tentang Heokso. Belum sempat memberitahu, pria itu tiba-tiba drop, sehingga Seonkyu pun mencoba untuk menenangkannya. Seonkyu lalu menceritakan tentang putranya Yonho dan mengatakan kalau Heokso lah yang membunuhnya dan ingin agar Heokso segera ditangkap. Tiba-tiba pria itu mengembuskan napas terakhirnya. Sementara itu, Ok Taek akhirnya menemukan sebuah rumah. Pemilik rumah yang melihat Ok Taek pun ketakutan, sehingga Ok Taek mencoba memberitahu kalau dia sedang dikejar oleh pembunuh. Tapi wanita itu semakin ketakutan dan masuk ke dalam ruangan lalu menguncinya, sambil mengatakan kalau putranya seorang polisi. Ok Taek yang mendengar itu pun merasa senang dan memintanya untuk segera menghubungi putranya tersebut. Karena tidak mendengar ada suara telepon, Ok Taek bertanya apa wanita itu sudah menghubungi putranya, lalu menceritakan kejadian yang baru dialaminya. Tapi wanita itu tidak percaya, yang membuat Ok Taek memberikan KTP-nya. Karena masih tidak percaya, Ok Taek pun memberikan foto keluarganya. Setelah mendengar penjelasan Ok Taek tentang keluarganya, wanita itu malah terbawa suasana dan menceritakan tentang putranya. Karena sudah percaya, tapi masih takut, wanita itu meminta Ok Taek untuk mengambil handphonenya dari dalam rumah. Saat Ok Taek sudah di dalam, tiba-tiba dia mendengar suara anjing wanita itu. Dan ternyata, Heokso sudah di sana. Ok Taek melihat kalau Heokso juga menghabisi anjing wanita itu. Dan wanita itu membuka pintunya sehingga membuat Heokso mendekat. Tidak ingin ada korban lainnya, Ok Taek pun mengalihkannya dengan berteriak dan langsung berlari. Jungmin yang melanjutkan perjalanannya pun menerima telepon dari ketua tim yang menanyakan di mana keberadaannya. Jungmin pun lalu menceritakan tentang Heokso dan ingin mengembalikan citra polisi yang sudah rusak karena hanya menjaga anggota partai. Karena ketua tim setuju, Jungmin pun lalu meminta untuk mengirimkan bantuan ke Mokpo dan juga menggeledah rumah Heokso. Rekan Jungmin pun mencoba menginformasikan pada kepolisian Mokpo, tapi sepertinya mereka tidak peduli. Kembali ke Ok Taek,
yang berlari masuk ke dalam kebun jagung, dan Heokso bersiap-siap dengan pisaunya. Melihat Heokso masuk, Oktaek pun diam-diam merayap keluar, hingga tanpa sengaja menjatuhkan HP wanita tadi di dekat air. Heokso pun buru-buru mengeringkan dan memasang baterai HP itu kembali. Tapi suara nyala HP itu terdengar oleh Heokso yang membuatnya berbalik arah dan mengejar Oktaek. Heokso pun merasa kesal saat mengetahui kalau itu hanya seekor kancil. Oktaek yang merasa sudah cukup aman pun mencoba menghubungi pusat layanan kejahatan dan memberitahu kejadian yang baru dialaminya, serta memberitahu di mana posisinya saat ini. Setelah itu, Oktaek mencuci tangan dan wajahnya, tapi tiba-tiba dia terjatuh yang menyebabkan uangnya terhanyut. Oktaek pun hanya bisa melihat tanpa bisa berbuat apa-apa. Karena sudah lelah, Oktaek pun akhirnya tertidur. Tapi tiba-tiba dia terbangun karena melihat banyak kunang-kunang, yang membuatnya teringat saat pertama kali dia menjadi direktur, keluarganya sangat senang. Saat itu, Oktaek berjanji akan memenuhi semua keinginan anak dan istrinya. Hingga akhirnya dia dikhianati rekan kerjanya yang membuatnya harus menanggung hutang yang tidak diketahuinya. Karena hal tersebut, dia pun harus dipenjara dan bercerai. Anak-anak tinggal dengan istrinya, dan Oktaek hanya dapat melihat dari kejauhan, tapi selalu mengirimkan pesan pada putrinya. Dan tidak berapa lama, polisi pun akhirnya tiba. Sementara itu, polisi juga sudah tiba di tempat Sonkyu. Seorang polisi memintanya untuk tetap tinggal sampai detektif tiba. Sonkyu yang ingin melanjutkan perjalanan pun memilih untuk pergi, tapi dia kembali diminta untuk menunggu dan memberitahu kalau Oktaek sudah ditemukan. Akhirnya Oktaek pun bertemu dengan Jungmin. Oktaek mengatakan kalau Heokso harus segera ditangkap dan memberitahu lokasi denah di mana dia terakhir kali meninggalkan Heokso. Tiba-tiba telepon untuk Jungmin masuk yang membuat Oktaek harus menunggu. Sementara itu, Heokso mengeluarkan sebuah jari untuk membuka sebuah handphone. Tidak berapa lama, Oktaek menerima sebuah panggilan masuk. Awalnya Oktaek mengabaikan, tapi tiba-tiba dia teringat kalau itu adalah nomor HP putrinya. Oktaek terkejut saat mendengar kalau yang menelpon tersebut adalah Heokso. Di tempat berbeda, saat itu istrinya juga melaporkan kehilangan putrinya. Dan para detektif kembali membahas masalah foto-foto yang diduga menjadi korban Heokso. Kembali ke Heokso yang meminta Oktaek untuk datang ke rumah wanita yang handphonenya dibawa Oktaek tadi dan mengancam akan membunuh putrinya jika membawa polisi.